berserakan Bapak Ibu sekalian ya. Pantunnya begini, harum baunya bunga kemboja, merah berwarna sungguh mempesona. Karang Taruna eksis berjaya, membina pemuda penerus bangsa. Itu pantun pertama. Pantun kedua, kayu sepeda ke taman kota, pengunjung ramai di akhir pekan. Karena pemuda penerus bangsa, janganlah sampai tersalah jalan. Kalian siap-siap nanti jawab. Nanti boleh siapa saja, semua boleh jawab. Kalau semua bisa jawab, semua dapat hadiah. Kalau hadiah saya targetkan 1 juta untuk semua. Kalau jawab 10 orang berarti 1 orang 100.000 rupiah. Sepakat? Sepakat. Malah untuk beli oleh-oleh di bawah situ ya. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, saya terima kasih hari ini hadir. Mudah-mudahan Karang Taruna tetap berjaya meskipun dalam perjalanan ada gelombang-gelombang dan riak-riak kecil, biarkan saja. Yang penting niat kita, nawaitu kita hanya satu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan saja Bapak Ibu sekalian. Kalau dipikirin, karena kalau kita pikirin tidak akan selesai republik ini. Sama saya membangun kota Batam, kritikan cukup banyak, tapi kritikan kita ambil. Yang positif akan kita perbaiki, yang negatif anggap saja tidak pernah dengar. Sama seperti Karang Taruna ini Bapak Ibu sekalian. Kita jalankan saja, apa kata mereka di sana, biar sajalah. Toh kita yang bertanggung jawab sendiri, bukan orang lain. Baik kepada pimpinan kita ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, garis ke atas. Jadi tak usah ragu-ragu dalam kita bertindak. Karena kalau kita ragu-ragu, yang rugi adalah kita. Karena hari ini Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, butuh orang yang betul-betul tegas dan berani menjalankan semua aturan yang ada. Karena semua yang kita lakukan, hampir semua dipersalahkan. Seolah kerja kita tidak betul. Betul? Saya membangun kota Batam untuk kalian semua, itu pun dibilang salah juga. Saya membangun suatu masjid yang besar, itu salah juga. Saya membantu gereja, itu salah juga. Siapa yang benar? Yang benar adalah diri kita sendiri, karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Sepakat? Kalau itu yang kalian tanamkan, maka tahun 2045 bahwa Indonesia emas betul-betul ada di tangan kalian. Karena kalianlah yang akan jadi pemimpin ke depan. Kami ini hanya menyelesaikan sisa daripada kehidupan ini saja. Maka tugas kami hari ini bagaimana menyiapkan seluruh kader, seluruh anak-anak kita, agar 2045 menurut saya kalianlah, umur kalian mungkin pada waktu sudah 40-an, maka yang menjadi pembina Republik Indonesia, khusus Kota Batam, yang ada depan saya. Amin. Untuk mencapai itu, dari sekarang harus kalian siapkan diri kalian. Apa yang perlu kalian siapkan? Kuasai ilmu dunia. Saya tidak sebut akhirat. Akhirat nanti Pak sastra saja gitu ya. Ilmu dunia kalian kuasai sehingga kalian bisa menguasai seluruh yang ada di republik ini. Akhirat wajib. Itu tidak perlu kita pertontonkan kepada orang. Oh saya sholat 5 waktu sehari semalam, saya masuk ke masjid, saya berjamaah. Itu urusan kita pribadi. Tidak ada urusan kepada dunia ini. Urusan kita kepada Tuhan. Karena kita yakin satu waktu kita akan dipanggil. Apa yang mau kita pertanggungjawabkan? Perbuatan yang terakhir saya sebutkan tadi. Makanya itu tidak perlu kita ngomong ke sana, saya ceramah ke sana, saya sholat ini. Cukup kita dicatat sebelah kanan, kiri tidak usah. Dan itulah akan kita pertanggungjawabkan. Tapi yang di dunia ini wajib harus kita selesaikan. Di kalian lah. Hari ini saya bersama Pak Wakil Wali Kota, tetap Pak Wakil kesinilah, biar dilihat juga gitu. Ya. Masih jaga. Jadilah barang itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini periode kami kedua. Sudah setahun berjalan, ini tahun kedua. Kami hanya tinggal waktu 2 tahun lebih saja lagi, karena 24 akan selesai. Karena periode ini hanya sekitar 3 tahun 9 bulan. Tidak sampai 5 tahun, karena mengikuti undang-undang akan dipilih kembali secara serentak se-Indonesia tahun 2024 maupun legislatif, baik presiden ataupun kepala daerah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sisa waktu yang lebih kurang 3 tahun ini saya bersama Wakil ingin mempersembahkan sesuatu yang indah buat kalian. Karena apapun yang kami bangun, ini harus jujur saya akui,
ini untuk kalian sebetulnya, bukan untuk yang maaf kami sudah berumur ini. Karena sudah berumur tidak akan nikmati lagi. Maka apa yang kami bangun untuk kalian, maka kalian yang harus memberi masukan kepada kami sehingga proses pembangunan yang kami lakukan hari ini masih 2045 di era Indonesia emas buat kalian semua. Kalau kita bicara Indonesia emas, maka bicara sumber daya manusia. Karena pada waktu jumlah penduduk Indonesia mungkin bisa sampai 500 juta. Betul? 500 juta kira-kira umur milenialnya berapa sumber kalian ini? Mungkin separuh dari itu. Kalau separuh dari itu, kalau kita perkirakan 500 juta, maka ada 250 juta anak-anak kita yang milenial. Kira-kira prosesnya dari sekarang atau nanti? Dari sekarang sumber daya manusianya. Maka kita semua harus sepakat. Dan saya mau titip pada Karang Taruna. Kemarin saya hadir beberapa acara bersama Pak Wakil. Bahwa wajib belajar yang dalam undang-undang 9 tahun ada di tangan kepala daerah 32, baik wali kota ataupun bupati se-Indonesia, khusus Kota Batam. Saya mengajak kalian semua, karena wajib belajar 9 tahun berarti TK tidak masuk tapi masuk di kita, SD, SMP ada di tangan saya dan Pak Wakil Wali Kota. Maka kalau ada yang tidak belajar di Kota Batam, maka yang bertanggung jawab adalah saya dan Pak Wakil. Dosa saya lebih kecil, dosa Pak Wakil lebih besar gitu, atau terbalik. Dosa saya lebih besar, dosa Pak Wakil lebih kecil. Karena posisi wakil, maka saya mengajak kalian semua, tolong bantu kita, cari anak-anak kita. Saya tahu kemarin karena vaksinasi yang kita lakukan, masih ada kurang 20% anak-anak SD dan SMP ini. Saya tidak tahu ada di mana mereka. Kalau tidak ada 20% berarti mereka tidak belajar, berarti mereka tidak sekolah. Kalau tidak sekolah berarti ada 20% nanti tahun 2045 ini akan menjadi bencana bagi kalian, bukan kami. Betul? Karena kami mungkin sudah tidak ada di dunia lagi. Itu kira-kira ya, Pak Bebelin. Ya Pak Sastra, 20 tahun lagi masih hidup dah. Tapi kalian mudah-mudahan masih kekal hidup di Republik ini. Maka supaya nanti 2045 anak-anak milenial nanti akan jadi dewasa, tidak jadi bencana bagi kita. Saya titip pada kalian, tolong cari mereka. Tolong cari mereka supaya mereka mau sekolah minimal sampai STLTA selesai. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dia sudah punya pegangan. Minimal ilmu dia sampai ke STLTA. Jadi kalian tolong cari supaya nanti laporannya pada Pak Ketua boleh, pada Lurah boleh, pada Camat boleh. Saya ada sampaikan Pak Camat, panggil, masukkan sekolah negeri. Kalau swasta mungkin urusannya agak ribet karena menyangkut biaya. Kalau biaya tidak mudah kita keluarkan karena uang negara. Tapi kalau pemerintah, saya kira saya, Pak Wakil, kita bisa mengambil keputusan untuk bisa mereka tetap sekolah. Maka kalian tolong cari, dan saya yakin ini adalah amal jariah yang tidak akan berhenti. Apalagi anak yang kalian cari nanti kalian masuk ke sekolah, manalah tahu yang kalian cari itulah akan menjadi presiden Republik Indonesia ini. Kalau dia jadi presiden Indonesia ini, maka amal jariah kalian dulu kalian cari. Selagi dia berbuat baik, kalian akan menikmati amal jariah itu, betul? Maka setelah kembali ini kalian carilah di mana anak-anak kita yang tidak sekolah. Lapor ke Pak Lurah, Pak Camat, dia akan masukkan ke sekolah negeri. Tidak ada bayar kepada kepala sekolahnya anak-anakku sekalian. Ini salah satu kita menyiapkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Yang kedua, rapat kerja hari ini kalian tolong simak presentasi saya tentang proses pembangunan Kota Batam. Ada 4 proyek besar yang sedang akan saya selesaikan sampai 2024. Ya anakku sekalian, pembangunan pelabuhan Batu Ampar